Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa sekalian? Kita bertemu kembali di forum sharing, tempat kita berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sudut pandang. Kesempatan ini kita mau berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai mempersiapkan wawancara dalam penelitian kita. Penelitian kita itu salah satu teknik yang digunakan untuk mencari data kan wawancara ya, atau interview. Seberapa dalam interview yang kita lakukan kepada narasumber itu mempengaruhi kualitas data yang kita dapatkan. Kalau data yang kita dapatkan itu bagus ya, valid ya, mendalam, itu nanti juga akan menghasilkan kesimpulan yang valid ya, mendalam, dan kesimpulannya ditunggu banyak orang gitu. Tentu wawancara itu bukan serta-merta bisa dilakukan oleh setiap orang ya. Ya, namanya juga orang belajar, jadi berproses, mula-mula kita belajar ada kurangnya, nanti diperbarui lagi, nanti dikoreksi lagi, ya begitu terus. Kalau kita melihat wawancara di televisi ya, yang interviewernya itu pertanyaannya bagus ya, mendalam, analitik, jawaban dari narasumbernya mengagetkan banyak orang ya, menghadirkan banyak jawaban baru yang jarang didapatkan sebelumnya, itu kan kita senang. Nah, ya, mudah-mudahan pelajaran dan pengalaman kita perlahan-lahan nanti suatu saat kita akan menjadi interviewer yang bagus ya. Kita mulai saja. Yang pertama, apa yang perlu kita siapkan dalam melakukan interview? Saya mencoba menyiapkan 7 langkah melakukan wawancara ya. Yang pertama adalah siapkan panduan wawancara kita ya. Jadi langkah ini yang perlu Anda pertimbangkan adalah apa fokus penelitian kita. Tentu ini berkaitan dengan variabel ya, yang menjadi tema kajian penelitian ya. Kalau misalnya kita meneliti tentang kebijakan pemerintah dalam melakukan perubahan kurikulum ya, ya kira-kira yang akan menjadi narasumbernya adalah pemegang otoritas di bidang pendidikan ya. Kalau kita meneliti tentang problematika ya, pembelajaran jarak jauh di kalangan anak usia dini di musim pandemi ya, yang kita jadikan narasumber adalah otoritas pendidikan dan para bapak ibu juga pendidik yang menekuni dunia kependidikan di tingkat PAUD kayak gitu ya. Jadi yang pertama, apa tema kita? Yang kedua, tadi narasumbernya harus betul-betul kita pilih yang otoritatif. Otoritatif itu artinya yang betul-betul memiliki kewenangan ya, kewenangan bukan dalam konteks kekuasaan saja, tetapi kewenangan dalam hal memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema riset kita. Nah, jangan lupa panduan wawancara itu kan juga bagian dari instrumen. Salah satu hal yang harus kita perhatikan, apakah instrumen kita itu sudah bagus atau belum ya. Oke. Kita uji coba dulu, misalnya kita gunakan panduan wawancara kita untuk bertanya pada teman kita, atau sebaliknya teman kita yang menggunakan panduan itu kita yang jadi narasumbernya gitu. Boleh ya. Jadi jangan lupa instrumen atau panduan wawancaranya diuji coba lebih dahulu ya. Nomor 2, siapkan ya komitmen, janji dengan narasumber yang akan kita interview ya. Jadi jangan stop door. Stop door itu artinya suatu saat kita nggak sengaja ketemu atau mencari di mana narasumber kita itu ada, tiba-tiba kita temui itu kurang bagus ya, kurang etis, dan kita belum tentu mendapatkan data yang kita cari. Karena itu kita bikin janjian sama narasumber kita. Nah,
kapan kita bisa bertemu, ya, di mana kita bisa bertemu, dan bagaimana cara kita bisa bertemu. Kalau narasumber kita menghendaki bertemu langsung, ya bersyukur, alhamdulillah. Tapi kalau narasumber kita tidak bisa kita ketemui langsung, ya kita bisa gunakan teknologi yang bisa menjembatani komunikasi kita, ya. Saya rasa sekarang ini banyak fasilitas atau alat yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi jarak jauh, ya. Jadi kenapa kita perlu membuat janji dengan narasumber kita, supaya narasumber kita juga mempersiapkan diri, sampaikan apa yang menjadi tujuan penelitian kita, apa fokus penelitian kita, dan hal-hal apa yang akan kita tanyakan nanti. Jadi supaya narasumber juga mempersiapkan diri, ya. Oke. Ini bukan hanya bagi narasumber yang sibuk-sibuk dan kelas atas, ya, atau para tokoh-tokoh yang sibuk, tapi juga kadang-kadang informan atau narasumber sekunder juga barangkali juga kita buat janjian, ya, sebagai bentuk etika, sebagai bentuk komunikasi yang santun kita kepada narasumber, ya. Yang ketiga yang perlu kita siapkan adalah kita harus berfokus pada apa yang menjadi penelitian kita. Jadi fokus dalam wawancara kita itu kan ada 5, ya. What, where, when, who, ya, why, dan how, ya, atau yang populer disingkat 5W 1H itu. Nah, kalau kita sedang wawancara, saran saya kita jangan terlalu banyak menanyakan hal-hal yang sifatnya dokumentatif, ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya dokumentatif itu kan bisa diperoleh jawabannya dengan cara membuka dokumen, misalnya kapan, ya, berapa. Kalau kita bertanya kapan, berapa, itu kadang-kadang narasumber yang kita wawancarai juga perlu membuka data, atau bahkan mungkin hal seperti itu narasumber kurang ingat betul, gitu, ya. Mungkin kita lebih fokus kepada why dan how, ya. Jadi why dan how, mengapa ini kok bisa terjadi, bagaimana jalannya kebijakan ini, misalnya kayak gitu, ya. Jangan hal-hal yang sifatnya dokumentatif, gitu, ya. Oke. Yang sederhana saja, tanyakan hal-hal yang sifatnya itu pertama adalah eksploratif, ya. Mengapa kebijakan ini kok diambil, misalnya begitu. Yang kedua, tanyakan yang sifatnya diskursif, ya. Diskursif itu misalnya bagaimana kalau seandainya kebijakan ini tidak diambil, apa dampaknya, gitu. Yang tiga adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya konfirmatif, untuk memastikan bahwa sebuah kebijakan itu diambil dengan pertimbangan yang matang, orientasi yang tepat, dan keputusan itu sudah betul-betul menjadi sebuah alternatif, gitu, ya. Jadi jangan keluar dari 5W 1H, tetapi berfokuslah pada why dan how, ya. Oke. Yang berikutnya lagi, ini saran kecil, ini, ya, saran sederhana. Kalau kita mau wawancara, mungkin Anda sebaiknya ngajak teman, ya, gitu. Apa manfaatnya ngajak teman itu? Yang pertama, mungkin menambah rasa percaya diri kita, ya, kalau ketemu sama narasumber. Apalagi kalau narasumbernya itu seorang yang sibuk, ya. Kita harus menemuinya di kantor yang formal sekali, atau tokoh yang sangat karismatik, gitu, ya. Misalnya kita meneliti pemikiran seorang tokoh, ya, tokoh besar yang kita harus menemuinya di rumahnya, yang kadang-kadang kita nervous dan sebagainya. Maka ngajak teman itu ada manfaatnya, mengurangi rasa grogi, ya, menambah rasa percaya diri, gitu, ya. Juga termasuk mencairkan suasana, karena kalau kita hanya berdua sama narasumber itu kadang-kadang kan kaku, tapi kalau ada teman yang lain itu kan guyonannya menjadi lebih hangat, gitu. Mungkin teman kita itu juga bisa membantu dalam hal merekam, ya, atau mendokumentasikan wawancara kita. Seringkali kan kita itu lupa kalau wawancara nggak bawa teman, jadi kita wawancara sama narasumber, kita bertanya, lalu narasumbernya menjawab, kita sibuk menulis. Dan ketika kita sibuk menulis, itu pendengaran kita kadang-kadang nggak fokus, ya. Jadi kadang-kadang narasumber sudah sampai ke Z, kita baru menangkap sampai P, misalnya, gitu, ya. Karena itu gunakan teman kita untuk berbagi, ya, kebaikannya, membantu kita menemani wawancara, ya.
Jadi jangan sibuk ketika wawancara kita megang alat perekam gitu ya. Atau kalau terpaksa Anda sendirian, ya mungkin Anda sebaiknya jangan hanya menggunakan alat perekam menulis, tapi gunakan alat perekam data ya, recorder gitu ya. Dan jangan lupa kalau Anda wawancara dengan narasumber yang Anda menggunakan perekam, sampaikan kepada narasumber bahwa wawancara ini Anda rekam. Ya, jangan pernah sembunyi-sembunyi merekam interview. Jadi misalnya Anda menggunakan handphone atau menggunakan alat perekam Anda kantongi gitu. Jangan, ya. Kenapa? Karena ini bentuk kejujuran, keterbukaan kita pada narasumber. Mungkin kalau kita menyatakan bahwa interview ini kita lakukan dengan rekaman gitu, narasumber juga akan menjelaskan hal-hal mana yang memang disampaikan secara terbuka dan boleh dipublikasikan, dan hal-hal mana yang disampaikan secara terbuka tetapi tidak boleh dipublikasikan atau off the record gitu ya. Jadi ini perlu kita perhatikan. Jangan pernah sembunyi-sembunyi merekam interview ya. Yang berikutnya adalah kita perlu memastikan bahwa semua yang kita bicarakan dengan narasumber kita itu tadi adalah kita transkrip dengan betul. Jadi kalau memang tadi kita rekam dengan video, ya kita transkrip dari video menjadi wawancara tulis. Kalau kita rekam dengan menggunakan recorder perekam, ya kita transkrip. Hati-hati ya, jangan sampai Anda menambahkan apa yang dikatakan oleh narasumber atau mengurangi, atau jangan sekali-kali ini mempelintir apa yang dikatakan oleh yang dikatakan oleh narasumber dalam interview kita itu ya. Yang terakhir ini adalah saran kebajikan saja. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan kesempatan kita untuk berdiskusi ya, mengambil data primernya ya. Sampaikan pada narasumber untuk kita berikan apresiasi yang tulus ya. Mungkin suatu saat kalau Anda sudah menyelesaikan penelitian Anda, tunjukkan hasil penelitian Anda kepada narasumber tersebut ya. Ini sebagai satu bentuk penghargaan, apresiasi, dan juga sekaligus konfirmasi gitu ya. Inilah teman-teman mahasiswa forum sore hari ini ya. Sampai ketemu di ruang silaturahmi kita di acara sharing ya, tempat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sudut pandang. Semoga kita diberi kemampuan untuk terus belajar kebaikan dan istiqomah dalam kebaikan. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.